permaisuriku. Wah, lu hoki banget, Rey. 1 kali petik, 2 bunga lu dapet. Mau tahu lah. Bukan itu, men. Apa? Ini berarti kanan kiri oke. Kayak di film. Kanan ada Karlina, kiri ada Diana. Bosen Karlina, cari Diana. Re, enak banget sih jadi lo. Lo tau gak? Posisi lo sekarang udah kayak bos-bos zaman sekarang. Istri muda di sini, istri tua di sini. Lo tinggal ngatur waktu aja. Percis Raja Minyak. Otak lu pada miring semuanya ya. Lu tau gak, gue sekarang lagi bingung. Emang gue sayang banget sama permaisuri gue. Dan gue gak bisa ngomongnya kalau gue sayang sama dia. Udah gitu si Diana nih pakai suka lagi sama gue. Nih ibarat kata nih, badan gue dipasangin bom. Setiap saat bisa hancur, lu tau gak? Duar! Kalau gue ngaku, semuanya bisa berantakan. Gue ngaku sama permaisuri gue, dia bisa kabur kalau gue sayang sama dia. Tapi kalau gue ngaku sama namanya si Diana tuh anak bos gue, kalau gue nggak suka sama dia pasti marah, kecewa, ngadu ke bapaknya, dia pecat gue sama bapak gue, bapak gue lagi, sama bos gue. Sekarang lo ketemuin Karlina. Lo bilang sama dia, Karlina aku sayang padamu. Lo ungkapin semuanya isi hati lo. Japra, gue udah 2 kali ngomong, mau ngomong, tapi begitu depan permaisuri gue, leher gue udah kayak ada besi, lo tau gak? Susah keras ngomongnya. Nah. Kalau lo nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, nah gimana lo kasih dia suatu benda, suatu barang yang bisa mengingatkan dia semua? Udah, gue udah coba. Gue udah kirimin bunga sampai 2 kali, tapi tetap aja nggak bisa. Lu kebanyakan dukun. Bunga. Jangan dulu. Lo melek dong, sekarang zamannya milenium. Mana ada cewek mau dikasih bunga terus langsung kecantol. Kecuali kalau bunga bang, mungkin juga mau, ya gak? Iya. Lah habis gue mesti ngasih apa? Kasih pulsa handphone? Nggak mungkin, dia nggak punya handphone. Lu kasih barang berharga kayak apa gitu? Berlian atau cincin? Ya kalung. Pintar juga. Kalung, ya bener kalung. Tapi kalungnya ada tulisan I love you. Dengan begitu, biarkan kalung itu yang berbicara. Ya enggak? Lu menunggu reaksinya. Ais macam. Bener. Oke juga. Wah, ide lo, men. Boleh, men. Lu kerbongan yang udah rayu. Enak aja. Masalahnya idenya oke banget. Gua cuma punya talent. Berarti ini di gandulan tuh kalung ada tulisannya I love you. I love you. Dia ngerti tentang perasaan gue. Oke, kalung. Gue coba. Tapi ada masalah satu. Apaan? Lo kan tau gue nggak gablek duit. Sebagai sahabat, ya kan? Lu udah nyumbangin ide. Nah, itu gue suka banget. Tapi gue lebih suka lagi lu bantuin gue untuk masalah biaya. Tolong, men. Nanti gue gajian gue ganti. Kembang aja, bunga aja bagus. Bunga. Enggak. Ide yang terakhir itu yang paling gue terima. udah bunga Soalnya aja. bunga gue udah pengalaman, gue udah kasih. Tetap nggak berhasil. Lo kasih sekarung tuh bunga. Bunga aja, bunga. Udah, men. Bunga. Dong, men. Ingat. Bersatu kita teguh, men. Tapi dalam arti teman kesusahan, lu mesti bantu. Itu namanya teman yang bersatu, oke? Tapi lo susah melulu. Alah, men. Lu susah juga nanti gue bantu, oke? Lu nyumbang gue, nyumbang, oke? Oke lah, oke bro. Oke, men. Karlina, itu kok sudah siang begini? Kok dia belum datang juga ya? Siapa, Bu? Nak Re. Kalau boleh saya tanya, Bu, dari sekian banyak pelanggan kita, kayaknya yang namanya Ray itu terlalu diistimewakan sama Ibu. Karlina, Ibu bilang begitu karena di antara pelanggan-pelanggan kita itu hanya Nak Re yang membeli bunga atas dasar cinta murni. Nah, itulah istimewanya dia. Coba kamu bisa lihat contoh bunga-bunga di toko ini, ya. Ada yang indah warnanya, ada yang harum baunya, ya kan? Tapi kalau dua-duanya itu jarang. Nah, itulah Nak Re. Sekali lagi Nak Re. Dia itu di luar, di dalam baik sekali. Siapapun yang menjadi permaisuri hatinya itu adalah wanita yang sangat beruntung. Tapi kalau dia menolak cinta Re, wah,
dia itu adalah bodoh sekali. Karena apa? Nak Re diibaratkan 1 dalam 1.000.000. Ya, makanya ibu itu berharap mudah-mudahan nanti kalau kamu mempunyai calon suami, ya seperti dia, seperti Nak Re. Gue mesti cari duit buat beliin kalung permaisuri gue. Tapi dari mana ya? Gue mesti dapetin duit. Gue ada ide. Gimana kalau gue jujur ngomong sama bos gue soal bubur kacang ijo itu? Kalau gue bilang bubur yang gue kasih sama dia tuh sisa bekas teman-teman, dia pasti simpatik sama gue. Gara-gara gue gak punya duit buat beli bubur kacang hijau. Permisi, Pak. Ya, masuk. Maaf, Pak. Saya mau... Mau apa? Saya mau bicara. Mau bicara apa kamu? Saya mau bicara jujur sama Bapak. Soal itu, Pak. Soal apa? Soal bubur kacang hijau. Kenapa? Ibu kamu kirim bubur buat saya? Bukan. Saya mau bilang, bubur kacang hijau yang saya berikan sama Bapak itu sisa bekas teman-teman saya. Jadi, bubur kacang hijau yang kamu kasih untuk saya itu sisa-sisa temen kamu? Iya, Pak. Maafin saya, Pak. Aduh! Kenapa kamu? Mau bicara apa kamu? Nggak jadi. Edan, tenan edan. Tapi sayang, yang aku kandung ini adalah anak kita. Aku tidak akan pernah menggugurkannya. Aduh, please kamu kesini sayang. Pada saat waktu aku tahu hamil, aku udah bertekad kalau aku akan menjaga anak ini sayang. Aku tahu orang tua aku gak akan setuju dan masyarakat akan semuanya memusuhi aku. Kalau kamu nggak mau kesini, saya akan segera bunuh diri. Halo? Baskoro, kamu cepat pulang ke rumah. Keluarga kita sudah hancur berantakan. Rusak, Baskoro. Rusak, hancur, berantakan bagaimana, Bu? Anakmu, Baskoro. Anakmu. Pasti ini perbuatan si Rianto brengsek itu. Kenapa dengan dia, Bu? Hah? Apa yang diperbuat Rian dengan dia? Pokoknya kamu cepat pulang. Kita sudah tidak punya muka lagi.
Semuanya sudah hancur berantakan. Pokoknya kamu cepat ke sini. Iya Bu. Saya segera ke sana. Priantono. Kurang ajar. Renaldi. Wisnu Hasidi, Ridwan Hidayat. Sudah. Yang penting sekarang kamu cari adik kembar kamu itu, bawa dia ke rumah bersama kamu. Ya? Memangnya ada apa, Pak? Sudah, jangan banyak tanya. Cari sekarang. Iya, Pak. Aduh, ada masalah apa lagi sih? Gue gak boleh tenang hati aja. Mesti 4 jantung gue kali ya. Aduh, dijajah mulu hati gue dia selama kerja di sini. Hei, menurut gua, si Didut nyamar jadi lu. Pas. Gua kepret bolak-balik lu, nggak pernah bener kalau ngomong nih. Anak setan, gue serius, gue gak mau bercanda. Kepala gue lagi pusing. Aduh men, ini serius, 1000 rius malah. Ini aja nggak pernah bener nih anak. Ya udah, sekarang lu punya ide apaan? Ting, gua dapet ide men. Apaan? Gini aja, lu tetap kesana sebagai Rian. Untuk sementara si Renaldi istirahat dulu lah. Nah, bener. Bener apaan lu? Nih anak ngaco, nggak nyambung kalau gue ngomong. Dut, lo tau gak? Bos gue nih pengennya tuh gue datang sama yang jadi duplikat gue. Emangnya gue bisa difotokopi? Itu yang paling gue lagi pusing, tau gak? Iya men, lu tetap datang sebagai Rian. Nanti si Rian yang bilang kalau si Renaldi lagi ada di kantor. Bener. Iya, gitu. Lu gua anterin deh men, sampai selesai urusan lu. Bener lo ya? Yoi. Ya, oke. Ingat, lo kan nunggu di depan di depan rumah bos gue. Nah, kalau 1 jam gue belum keluar, terus ada bunyi kudumbrang, itu berarti ada asbak, kalau nggak perabotan yang lainnya terbang ke kepala gue. Lo mesti siap-siap bantuin gue. Wah, gue siap men, tenang aja. Cuma-cuma lo. Jadi. Gua kemana? Hah? Lu sini aja udah jagain parkiran dah. Gue sama dia naik motor. Lo mau duduk di bemper. Apes, gua udah tinggal bokil, tinggal kalian. Aduh. Sok manja lo, pakai duit mengamur tinggal-tinggal. Ayo, oke. Hati ya. Parkir yang bener. Ada apa, Bu? Hah? Anakmu, Baskoro. Kenapa dengan Diana? Dia sudah terlanjur hamil. Hamil? Hamil sama siapa, Bu? Pasti si Rianto brengsek itu, Baskoro. Ngajar! Sudah 2 jam Diana ada di kamarnya. Dia telepon terus untuk Rianto supaya datang ke sini. Kalau dia tidak datang akan bunuh diri. Diana, Baskoro, tolonglah cepat. Kamu pergi sendiri. Ibu tidak mau melihat Diana. Ibu tidak tahan. Iya, saya akan ke sana. Ibu di sini saja. Cepat. Oh, Tuhan. Kenapa jadi begini? Oh, lindungilah dia, cucuku. Dari pertama waktu aku tahu aku hamil, aku udah bertekad kalau aku akan merawat sendiri anakku ini, sayang. Diana? Diana, buka pintunya. Diana! Kamu ini sudah kelewatan. Kamu tidak lagi menjaga kehormatan keluarga ini. Kamu sudah mencorengkan arang di muka papamu sendiri. Papa ini ngomong apa sih? Ya ngomong apa kalau bukan tentang kehamilanmu itu? Siapa yang hamil, Pak? Ya kamu. Oh, ya ampun Papa. Ini semua kan cuma pura-pura, Pak. Pura-pura bagaimana? Kamu 2 jam berkurung di kamar, menangis, tidak keluar-keluar. Apa bukan karena hamil? Aduh Papa, ini tuh Diana cuma baca skenario, Pak. Karena Diana itu besok mau mentas, mau manggung. Nih, skenario, Pak. Diana cuma baca skenario dari sutradara Diana, Pak. Terus masalah nangis, ini karena Diana saking menghayatinya, Pak. Lagian juga, nih, efeknya tetes mata, Papa. Dan Papa juga perlu tahu, lihat dong teleponnya. Emang kabelnya nyambung? Diana telepon siapa coba? Masa iya begitu? Ya iyalah.
permaisuriku. Assalamualaikum. Sepada. Grandma. Good siang. Selamat afternoon. Stop. Grandma hobi banget sih main softball, nggak siang nggak malam. Aduh dasar anak ABG, tenaganya luar biasa dah. Dasar ngajar. Brengsek kamu, ngapain sih? Itu diapain? Itu diapain? Kurang ajar. Oh tidak apa-apa, ini diapain? Apa ini? Ini anak kurang ajar, tidak punya tanggung jawab, berbuat sesuatu pada Diana. Bu, ibu ini salah paham. Diana itu tadi lagi latihan drama karena besok dia harus manggung. Apa? Latihan drama? Iya. Aduh. Sorry men. Apaan sorry men, badan udah bonyok gini. Sekarang kita friend ya men. Enggak, baru bilang sekarang friend. Aduh. Riantono, Renaldi mana? Tahu emangnya Ogut manajernya Doi. Nggak tahu, mungkin ya ke kantor kali. Kurang ngajar itu anak. Saya suruh datang kemari bersama kamu kok dia nggak datang. Saya mau pergi meeting sama dia. Halo? Halo, Berti. Iya Pak. Renaldi mana? Nggak ada Pak. Tadi dia pergi Pak, tapi sampai sekarang belum kembali Pak. Sampai sekarang Renaldi belum sampai kantor. Kemana dia? Ya mungkin dia kena macet kali. Siapa yang mau mikirin dia? Badan lagi sakit begini. Berti? Iya Pak. Nanti bilang sama Renaldi. Kalau dia kembali kantor, suruh tunggu saya. Saya mau bicara dengan dia, penting ya. Baik Pak. Ibu, saya harus segera kembali kantor. Dan Tono, kamu ajari Diana sampai dia benar-benar pintar, ya? Beres, Bro. Iya, oke. Saya pergi, Bu. Mati gue. Si Baskoro langsung mau ke kantor lagi. Gue mesti buru-buru sampai ke kantor juga nih. Rian, kamu mikirin apa sih? Yuk latihan yuk. Boleh Grandma ikut? Mau belajar? Iya. Boleh. Tapi itu pentungan taruh ya. Jangan dibawa-bawa. Oke men. Oke men. Latihan di sini aja ya. Aduh, kamu masih sakit ya? Iya sakit masih. Ini saya obatin dulu Nggak deh. usah. Aduh, Grandma aja bawa ginian dong. Penyakit nih bawa ginian tuh gak? Rian, kita latihan di belakang aja. Nggak usah. Sekarang latihan konsentrasi. Kamu Diana, Grandma, tutup matanya. Merem. Iya, tutup matanya. Berapa lama saya mesti merem? 1 jam. Hah? Sudah, ayo. Tutup matanya. Oke, konsentrasi. Grandma jangan jadi anak yang bandel ya. Jangan ngintip-ngintip nanti matanya bintitan. Tutup matanya. Oke men. Nah gitu. Oke, tutup matanya. Konsentrasi. Tutup matanya. Penuh konsentrasi. Tutup matanya.
ke kantor. Bos gue mau ke kantor tuh gak? Gak ada gue di sana, mati gue. Cepet. Aduh, nyantai aja, men. Aduh. Lu tadi gak masuk lagi, aduh. Gue tungguin. Ya, gue mau bantuin tapi gue lemes, men. Gimana gue cepet. Berti, Iya, Pak. bilang sama Renaldi suruh menghadap saya sekarang. Tapi Pak, Renaldinya sampai sekarang belum kembali, Pak. Saya kan sudah bilang sama kamu saya penting ketemu Renaldi. Iya, Pak, tapi... Ya sudah, cari di mana dia. Baik, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sini kamu. Dari mana kamu? Tadi Berti bilang kamu nggak ada di tempat. Enggak, Pak. Saya sudah dari tadi di sini kok, Pak. Ya sudah, masuk. Dia datang dari mana ya? Kok aku nggak lihat? Renaldi. Wisnu Hasidi, Ridwan. Iya, sudah. Kenapa kamu tidak ke rumah saya tadi? Saya membutuhkan kamu untuk pergi meeting bersama. Ini dia nih Pak, ini yang saya lagi pusing. Sudah cari Rianto kemana-mana, tapi nggak ketemu juga. Kepala saya mau pecah, rasanya saya ingin... Maaf, Pak. Saya tadi terbawa emosi. Saya memang agak emosi dengan saudara kembar saya Riantono, Wisnu Hasidi, Ridwan Hidayat, Pak. Karena kenapa? Dia mau bikin malu saya, Pak. Dia tidak mau datang ke rumah Bapak. Itu kan sama saja menghina saya, Pak. Karena kan Bapak adalah bos saya. Saya jadi sempat marah sama dia, Pak. Sehingga macan saya keluar, Pak. Percuma saya punya kumis seperti Bapak. Dan Riantono akhirnya mau ke rumah Bapak. Karena dia takut dengan saya, Pak. Tapi maaf, Pak. Akhirnya saya tidak bisa datang ke rumah Bapak karena kepala saya keburu sakit setelah marah-marah dengan saudara kembar saya. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Jadi begitu masalahnya. Iya, Pak. Tapi, Pak, apa yang saya sudah sarankan sebelumnya sama Bapak, saya rasa lebih baik saudara kembar saya ini Bapak pecat saja, Pak. Dia selalu bikin pusing Bapak. Dan juga saya kan yang malu akhirnya, Pak. Tapi dia tidak punya masalah dengan saya. Dan anak saya, Diana, masih membutuhkan dia untuk belajar acting. Ya, tapi kan, Pak... Sudah. Tidak usah pakai tapi-tapian. Ini, sekarang kamu kerjakan. Karena saya mau pergi membawa file ini. Baik, Pak. Saya akan kerjakan, Pak. Ya. Saya pamit dulu, Pak. Permisi. Silahkan, Nak Re. Iya, Bu. Ayo duduk, cepat duduk sini. Bagaimana? Kamu sudah bilang belum sama permaisuri hatimu bahwa kamu cinta sama dia? Belum, Bu. Ya, gimana sih? Mestinya kamu ngomong secepatnya. Kamu ngomong bahwa kamu cinta sama dia. Begitu. Saya malu, Bu. Di saat saya ingin bicara, saya keburu deg-degan. Jadi mulut saya terasa terkunci, Bu. Nah, kalau dia tidak ngomong-ngomong bahwa dia juga cinta sama kamu, itu namanya cinta terpendam. Cinta itu gak boleh dipendam-pendam loh. Tapi, Bu... Ayo dong, kamu ngomong sama dia. Ambil bunga itu dan temui dia.
Sudah itu kamu serahkan sama permaisuri hatimu, langsung bilang I love you. Begitu. Ya, gimana ya Bu ya? Ya sudah, sekarang begini. Kamu latihan bicara. Jadi ngomong sama Karina, anggap aja Karina itu permaisuri hatimu. Lah, terus nanti kamu serahkan bunga itu pada Karina, bilang I love you. Gitu, supaya nanti kamu nggak grogi. Ya? Karina, tolong bantu dia. Kasih dia bunga 1 dan serahkan pada Ray. Pura-puranya kamu sebagai permaisuri hatinya. Iya, ayolah. Tolong dia, serahkan. Ayo. Alah, jangan malu-malu, pura-pura aja kok. Ayo, ambilkan. Untuk latihan dia, biar nanti nggak grogi gitu loh. Terima. Nah, sekarang bangun. Ayo, bangun. Ayo, bangun. Iya, kamu bangun. Iya, nggak apa-apa. Nah, sekarang Ray menyerahkan bunga itu pada Karina, sekaligus bilang I love you. Begitu. Bilang I love you. Loh, malah pandang-pandangan sih? Ayo bilang, I love you darling. Gitu. Ayo, cepet bilang. Gimana sih anak muda kok pada malu begitu? Goblok banget ya gue. Masa aku nggak bisa bilang I love you? Mendingan gue beliin kalung aja yang ada tulisannya I love you. Dia pasti ngerti perasaan gue. Permisi. Masuk. Duduk. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sampaikan pada Riantono dan bilang nanti malam saya tunggu di rumah saya bersama dengan kamu karena ibu saya dan Diana ingin berjumpa dengan kalian berdua. Hah? Kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Tapi sepertinya kami nggak bisa hadir, Pak, ke tempat acara Bapak. Kenapa nggak bisa? Kamu kan sudah nggak kerja. Dan Riantono juga nggak ada kerja. Soalnya ibu kami juga merayakan hari ulang tahunnya, Pak. Jadi kami berdua
harus hadir di acara ulang tahun ibu kami, Pak. Kemarin kamu bilang kamu nggak bisa sejalan berdua dengan saudara kembar kamu itu. Sekarang kamu merayakan ulang tahun kamu berdua. Yang mana yang benar? Begini, Pak. Saudara kembar saya yang namanya Riantono ini, Pak, tadinya dia juga tidak mau datang, Pak, ke acara ulang tahun ibu saya. Tapi karena ibu saya mengancam, ibu saya bilang mungkin ini ulang tahun yang terakhir. Mau tidak mau, saudara kembar saya akhirnya datang juga dengan terpaksa, Pak. Begitu. Ya sudah. Sekarang kamu pulang saja agar bisa merayakan ulang tahun ibu kamu berdua sama Riantono. Ya? Terima kasih, Pak. Ya. Saya mohon pamit, Pak. Ya. Sebentar. Ulang tahun yang keberapa? Yang ke-60 tahun, Pak. Terima kasih. Permisi, Pak. Ini anak sangat baik. Biar sibuk, tapi dia ingat ulang tahun ibunya. Luar biasa di zaman sekarang. Cukup buat gue beliin kalung permaisuri gue. Mau kemana lo? Main buru-buru aja. Nih kerjain. Jam berapa nih? Kamu ngerti jam nggak? Kalau nggak ngerti jam, lonceng. Hah? Kenapa buru-buru? Maaf ya, saya sudah diizinkan oleh bos untuk boleh pulang. Sekali lagi, saya minta maaf ya. Permisi. Kok bingung sama tuh anak? Kita udah kerja 10 tahun di sini, nggak pernah diizinin pulang sore-sore. Kok dia bisa ya? Lagunya saja yes mak yes, ki mak oke. Dasar reketek. Pakai dukun kali tuh anak. Betul itu. Halo, selamat siang, toko bunga Dea Sencerin. Selamat siang. Saya mau pesan bunga untuk ulang tahun. Oh bisa, tunggu sebentar. Dengan siapa ini? Dari Baskoro. Oh Pak Baskoro. Untuk siapa Pak, kalau bisa saya tahu? Selamat ulang tahun untuk Ibu Wati yang ke-60. Oh itu ucapannya ya? Semoga panjang umur dan murah rezeki. Dari Baskoro. Dari Pak Baskoro. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya Jalan Raya Gandul nomor 1. Cinere, Jakarta Selatan. Cinere ya. Bunganya mau seperti apa Pak? Mau seperti biasa? Terserah. Iya baik. Siang ini juga akan diantar ke sana. Ya, tolong tagihannya dikirim ke kantor saja ya. Terima kasih. Nah ya, Papa kirim bunga buat siapa tuh? Kamu ini bikin kaget Papa saja. Buat ibunya Rian. Emang ibunya Rian ulang tahun? Iya, yang ke-60. Kamu mampir ke sini kok nggak bilang Papa lebih dulu? Iya, tadi kan Diana habis beli kostum Pak buat syuting. Terus lewat sini ya sekalian aja mampir. Lagian Diana pengen lihat itu Pak, lihat Ray, saudaranya Rian. Sayang sekali Ray, sudah Papa suruh pulang. Kan dia mau merayakan ulang tahun mamanya. Gimana kalau kita ke sana Pak? Yuk Pak. Enggak, Papa sibuk. Kalau kamu mau ke sana, kamu aja sendiri. Ya udah deh, lagian Diana tuh penasaran banget Pak. Pengen ngeliat kalau Ray berdiri sebelah Rian. Pasti kayak lihat kaca kali ya Pak. Ya udah deh Pak, mana alamatnya Pak? Ini. Oke deh, Diana berangkat dulu ya Pak. Ya, hati-hati kamu. Dadah.
Kalau permaisuri gue lihat, dia pasti senangin kalung. Dan dia tahu isi hati gue. Siapa yang ketok-ketok pintu? Perasaan si Bayu bawa kunci. Siapa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kayak suara permaisuri gue. Nggak mungkin. Nggak mungkin di rumah gue. Assalamualaikum. Siapa lagi tuh? Ya ampun, anak bos gue juga kesini. Kenapa bisa dua-duaan datang? Mbak, ini rumahnya Rian? Saya nggak tahu, Mbak. Saya juga dari toko bunga mau nganterin bunga ini.